3. Berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya adalah salah satu rangkaian wudhu yang bersifat sunnah. Begitu pula dengan tata cara yang mengiringinya. Tata caranya adalah sebagai berikut. Mengucurkan atau mencelupkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil air. Masukkan air ke mulut, berkumur sebagian dan sebagian lagi hirup air ke hidung. Lakukan dalam satu cedukan. Dalam menghirup air ke hidung, lakukan dengan sungguh-sungguh kecuali dalam keadaan saum. Kemudian keluarkan air yang ada di mulut dan atau hidung dengan memegang hidung. Istinsyak dengan tangan kanan dan istinsar dengan tangan kiri. Lakukan 1, 2, atau 3 kali dan jangan lebih dari itu. Dengan keterangan-keterangan ini, maka dapat kita terangkan rangkaian dalam berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya adalah sebagai berikut. 1. Mengucurkan air ke telapak tangan atau mencelupkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil air. 2. Memasukkan air ke mulut, berkumur dan sebagian lagi hisap air ke hidung, lakukan dalam satu cedukan. 3. Dalam menghirup air ke hidung, lakukan dengan sungguh-sungguh kecuali dalam keadaan saum. 4. Istinsyak, memasukkan dengan tangan kanan dan istinsar mengeluarkan dengan tangan kiri. 5. Lakukan 1 kali atau 6. Lakukan 2 kali atau 7. Lakukan 3 kali. 8. Jangan lebih dari 3 kali. 1. Mengucurkan air ke telapak tangan atau mencelupkan tangan ke dalam bejana untuk mengambil air. Dalil 1. Anil Mughirah bin Syu'bah annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa annahu dhahaba li hajatin lahu wa anna Mughirata ja'ala yasubbul ma'a alaihi wa huwa yatawaddau. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat sementara Al-Mughirah menuangkan air untuk beliau hingga beliau pun berwudu. Sahih Bukhari nomor 176. Dalil 2. Anna Humrana maula Utsman akhbarahu annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi ina'in fa afragha ala kaffaihi salasa mirarin fa ghasalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i famadmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu salasan. Dari Syihab bahwa Atha bin Yazid mengabarkan kepadanya bahwa Humron mantan budak Utsman mengabarkan kepadanya bahwa ia telah melihat Utsman bin Affan minta untuk diambilkan bejana berisi air. Lalu dia menuangkan pada telapak tangannya 3 kali, lalu membasuh keduanya. Lalu ia memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Dengan 2 keterangan dalil ini, dapat kita simpulkan bahwa mengucurkan atau mencelupkan tangan ke bejana untuk mengambil air ketika dalam berkumur, menghisap dan mengeluarkannya adalah sesuai dengan sunnat. 2. Memasukkan sebagian air ke mulut, berkumur dan sebagian lagi hirup air ke hidung. Lakukan dalam 1 cedukan. Dalil 1. An Abdillah bin Zaidin annahu afragha minal ina'i ala yadayhi fa ghasalahuma thumma ghasala aw madmada wastanshaqa min kaffin wahidin. Dari Abdullah bin Zaid, ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya, lalu mencucinya atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari 1 cedukan telapak tangannya. Sahih Bukhari nomor 184. Dalil 2. An Abdillah bin Zaid bin Asimil al-Ansari wa kanat lahu suhbatun qala thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin fa fa'ala dzalika salasan. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Kemudian dia memasukkan tangan ke dalam wadah untuk menciduk air dengan tangannya dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama sebanyak 3 kali dari 1 telapak tangan. Sahih Muslim nomor 346. Dalil 3. An Humrana maula Utsman annahu ra'a Utsman da'a bi ina'in fa afragha ala kaffaihi salasa mirarin فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات. Dari Humron budak Utsman bahwa dia melihat Utsman meminta air wudhu, lalu dia menuangkannya pada kedua telapak tangannya 3 kali, lalu mencuci kedua tangannya. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke wadah air, lalu berkumur, memasukkan air ke dalam
dalam hidung dan membuangnya. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh 2 tangan kanannya sampai siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki 3 kali. Sahih Muslim nomor 332. Dalil 4. An Abdullah bin Zaid bin Asim wa kanat lahu suhbatun thumma adkhala yadahu wastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidin fafa'ala dzalika salasan. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim, lalu memasukkan tangan ke dalamnya dan mengeluarkannya lagi, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu telapak tangan 3 kali. Musnad Ahmad 15.850. Dalil 1. Kalimat atau berkumur-kumur lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan telapak tangannya menunjukkan bahwa berkumur dan menghisap air ke hidung adalah 2 pekerjaan yang dilakukan sekaligus, yang berarti satu cedukan air, sebagian airnya untuk mulut dan sebagian lagi untuk hidung. Kemudian berkumur yang dimaksud adalah memasukkan air ke dalam mulut kemudian menggerak-gerakannya atau memutar-mutarkannya. Hal ini didasari dari kalimat madmado. Dalam bahasa Arab, kalimat madmado sering digunakan pada kalimat yang artinya menggerak-gerakan, seperti pada kalimat madmado an nu'asfi ainihi, orang mengantuk mata bergerak. Dalil 2. Kalimat menciduk air dengan tangannya dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama sebanyak 3 kali dari satu telapak tangan menunjukkan bila dilakukan 3 kali 2 pekerjaan berkumur dan menghisap ini, maka cidukannya pun dilakukan 3 cedukan. Adapun kaifiatnya, dalil nomor 3, mari perhatikan. Kalimat summa masaha, summa ghosala, summa adkhola. Artinya setiap perubahan kaifiat menggunakan kata summa. Dalam bahasa Arab, kata summa artinya kemudian. Berarti summa adkhola artinya kemudian memasukkan. Summa ghosala artinya kemudian mencuci. Summa masaha kemudian membasuh. Tetapi untuk kalimat famadmado wastansaro, huruf fa di depan kalimat madmado adalah fa atop menunjukkan litartib yang bermakna urutan. Sementara huruf wawu di depan kalimat istinsar adalah wawu atop lil mutlaqil jam'i yang berarti kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti dalam kedudukan dan i'rab. Dengan demikian, kalimat famadmado wastansaro dapat diartikan berkumur itu satu kesatuan dengan menghisap air ke hidung. Kesimpulan, memasukkan sebagian air ke mulut, berkumur, dan sebagian lagi hirup air ke hidung. Lakukan dalam satu cedukan baik secara tekstual dan kontekstual hadis sesuai dengan sunnah.